Department of Computer Science and Electronic, FMIPA Universitas Gadjah Mada, dan melanjutkan doctoral degree-nya di Department of Biosciences and Informatics, Faculty of Science and Technology, Keio University, Jepang. Beliau tertarik di bidang, untuk riset interestnya beliau tertarik di bidang metagonic assembler, genome assembly, kemudian comparative genomic, machine learning, probabilistic, bioinformatics, data mining, dan artificial intelligence. Beliau juga memiliki segudang publikasi, nanti silakan Bapak Ibu bisa googling sendiri, izinkan saya untuk membacakan 3 mungkin publikasi yang sudah dihasilkan beliau. Yang pertama adalah Comet Assay Classification for Buccal Mucosis DNA, DNA damage measurement with super tiny dataset using transfer learnings. Kemudian speech recognition for people with dyslexia using convolutional neural network, dan a parallel cluster W algorithm on multi Raspberry Pis for multiple sequence alignments. Saat ini beliau adalah Head of Intelligent System Laboratory. Betul ya Bu Afia ya? Nanti mohon koreksi, ini saya mendapatkan informasi dari sumber yang saya gali di webnya UGM gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk short biografinya. Waktu sepenuhnya 1,5 jam untuk memaparkan materi, kemudian sisanya 30 menit nanti kita gunakan untuk berdiskusi. Kami silakan Ibu Afia Hayati. Ya, terima kasih banyak Pak Zainal. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya, begitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan machine learning ya. Jadi kita sudah di hari keempat sesi kedua ya. Ini semoga masih, saya yakin semua masih semangat ya untuk menyelesaikan TOT ini begitu. Topiknya adalah machine learning. Tadi pada sesi pertama Bu Diana sudah menyampaikan terkait perkenalannya atau introduction to machine learning-nya. Kemudian ini kita akan lebih ke dalam begitu ya, ke dalam sedikit ya, yaitu kita mulai mencoba mengenali 3 jenis atau jenis-jenis yang ada di machine learning, yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal, terima kasih Bapak. Tadi saya saat ini berafiliasi di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika di FMIPA UGM begitu. Kemudian posisi saat ini adalah sebagai kepala lab riset sistem cerdas. Salah satu research interest saya memang adalah machine learning begitu. Jadi mudah-mudahan dari TOT ini tidak hanya berhenti di TOT, tetapi sangat senang sekali kalau kita ke depannya bisa kolaborasi dan melakukan kegiatan-kegiatan lain secara bersama begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja masuk. Jadi untuk kesempatan kali ini ada 6 topik ya, 6 subtopik yang akan dibahas begitu. Yang pertama adalah terkait dengan machine learning itu sendiri. Tadi mungkin mereview dari Bu Diana dan nanti menjurus terkait topik yaitu supervised learning, kemudian unsupervised learning, apa begitu ya, reinforcement learning. Kemudian model selection and assessment, nanti juga terkait dengan partisi data, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada case study. Di MOOC, kami juga sudah mengupload, yaitu terkait dengan PPT slide-nya, dan juga contoh kode begitu ya, untuk case study. Nanti kita akan coba 2 studi kasus atau 2 case study untuk supervised dan unsupervised. Oke, sekarang kita masuk dulu ke learning algorithm begitu. Jadi memang machine learning ini sangat menjadi salah satu hot topic ya untuk era industri 4.0 begitu ya. Kenapa? Karena salah satunya ledakan data yang terjadi gitu ya, atau big data yang terjadi. Kemarin pada hari ketiga sudah disampaikan oleh Pak Ridi begitu ya terkait big data. Dengan adanya banyak big data tersebut, ledakan data,
kebetulan bidang penelitian saya di bioinformatics, dan kami juga banyak berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran dan data biomedis begitu. Di sana juga menyampaikan ada tsunami data bahkan ya. Jadi banyak sekali data, tapi bagaimana kita bisa mengekstrak atau kita bisa memanfaatkan data-data tersebut begitu. Nah, salah satu cabang di AI yang memang mempelajari atau mengadaptasi cara pembelajaran yang ada di human begitu ya, yang ada di manusia adalah machine learning. Nah, apakah yang dimaksud dengan learning-nya sendiri begitu ya? Learning yang di sini ada 3 term begitu ya. Yang pertama adalah I atau maksudnya ini adalah E yaitu experience, kemudian T adalah task begitu, kemudian P adalah measurement atau performance measurement. Jadi sebenarnya kita ingin membuat suatu sistem yang pintar begitu ya. Dia bisa belajar untuk mengerjakan task tertentu yaitu T ya. Untuk menaikkan atau untuk memiliki performance measure yang tinggi dengan belajar dari experience atau yang dimaksud di sini adalah data. Jadi di sini contohnya adalah playing checker begitu ya. Jadi di sini ada experience bagaimana sih bermain checker gitu ya. Kemudian task-nya adalah task untuk bermain checkernya. Kemudian performance measure ya untuk dia menang begitu ya gamenya. Jadi sebenarnya machine learning itu bagaimana kita membuat sistem yang cerdas dengan belajar dari data sehingga performance measure ya atau performance-nya itu akan meningkat untuk mengerjakan suatu task tertentu. Nah, atau secara singkat itu ada suatu algoritma yang dapat belajar dari data begitu ya. Nah, task-nya ini memang sangat ini ya, cukup banyak begitu ya task-task yang bisa dipecahkan oleh machine learning begitu. Nah, beberapa common task-nya ya yang sering kita dengarkan atau mungkin pernah kita baca dari karya-karya ilmiah atau paper begitu ya, atau kasus-kasus seperti klasifikasi, regresi, machine translation atau anomaly detection dan yang lain. Cukup banyak taksnya. Sehingga kalau misalnya kita petakan begitu, ini adalah peta taks atau tipe pembelajaran yang ada di machine learning begitu, ada 3 garis besar. Yang pertama adalah supervised learning begitu. Kemudian unsupervised learning dan reinforcement learning. Supervised learning contoh taksnya adalah klasifikasi dan regresi. Supervised kalau misalnya dalam bahasa Indonesia memang dikatakan pembelajaran yang terawasi atau terbimbing begitu ya. Jadi nanti ada yang membimbing, ada labelnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam terkait ini. Beberapa contoh taks lebih spesifiknya, misalnya image classification atau diagnostik ini ya. Kemudian customer retention ya. Jadi misalnya untuk melakukan klasifikasi gambar ya, kemudian untuk diagnosa, kemudian untuk regresi, contohnya adalah forecasting ya, forecasting misalnya saat ini terkait dengan kasus COVID ya, forecasting untuk beberapa hari atau beberapa minggu depan bagaimana dengan jumlah kasusnya, begitu ada jumlah forecastingnya ya. Kemudian prediction ya, mungkin ini sudah dibahas juga oleh Bu Diana. Kemudian untuk unsupervised learning itu ada clustering dan dimensionally reduction ya. Clustering ini contohnya task yang lebih spesifik seperti customer segmentation ya, targeted marketing, recommended system begitu ya. Dimensionally reduction ini biasanya untuk feature selection ya, seperti ada feature elicitation ya, big data visualization, beberapa task yang lain. Kemudian reinforcement learning ini nanti berbeda dengan yang supervised dan unsupervised, agak berbeda cara berpikirnya atau cara belajarnya. Kalau di reinforcement learning dia nanti outputnya adalah action ya, outputnya adalah action. Contohnya lebih spesifik tasknya seperti robot navigation atau navigasi robot gitu ya, atau mungkin yang sekarang mobil Tesla gitu ya, mungkin Bapak Ibu sudah di Indonesia sudah ada beberapa yang menggunakan begitu ya self driving car gitu ya, itu juga menggunakan reinforcement learning. Kemudian game AI, real time decision dan teks yang lain ya. Jadi di sini memang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 tipe learning algorithm, yaitu supervised, unsupervised dan reinforcement learning.
Kemudian untuk machine learning algorithm sendiri mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar dan sudah banyak membaca begitu ya. Jadi algoritma machine learning itu banyak sekali. Jadi mulai dari yang Bayesian, kemudian decision tree ini sejak cukup lama begitu ya, itu sudah ada ya. Ensemble, boosting ya. Kemudian dimensional reduction ya, clustering. Kemudian ada neural network ya, deep learning. Nanti kita akan coba singgung sedikit. Kemudian di sini ada reinforcement learning, regularization, dan regression. Ya, jadi ini kalau misalnya dikelompokkan berdasarkan dari tim penelitian yang ada di Berkeley. Kemudian tadi ya, jadi ada data kemudian atau experience begitu ya, untuk menyelesaikan suatu task, tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan hasil atau performance yang cukup baik gitu. Nah, berarti di sini ada performance measure, ada parameter yang dikatakan baik atau tidak. Maka ada suatu nilai begitu ya. Jadi di sini nanti kita juga akan bahas karena setiap task itu memiliki performance measure yang berbeda. Ini contohnya kalau misalnya di classification nanti ada akurasi begitu ya, precision, recall, F1 begitu ya. Nah, performance ini harus dites pada testing data ya, bukan training data. Ya, nanti kita akan bahas juga terkait data-data tersebut. Nah, kemudian machine learning begitu ya, ya seperti di manusia ya, apa namanya, kalau semakin manusia itu semakin suka membaca, semakin suka belajar, semakin suka sering melakukan latihan soal gitu ya, mungkin kalau yang memiliki putra-putri saat ujian itu ya hipotesanya secara general dia akan apa namanya akan lebih baik, memiliki performa yang lebih baik. Itu juga yang terjadi di machine learning. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan data yang lebih banyak, experience yang lebih banyak, maka performanya akan lebih baik begitu. Nah, maka salah satunya tadi di penelitian saya ada bagaimana men-tackle machine learning yang hanya menggunakan tiny dataset. Itu juga bisa menjadi salah satu hot topic gitu ya di machine learning. Bagaimana machine learning itu bisa tetap memiliki performance bagus walaupun dengan tiny dataset ya, maksudnya dataset yang cukup kecil, tidak harus besar. Kemudian di sini yang pertama terkait supervised learning. Jadi supervised learning tadi adalah tipe pembelajaran yang terawasi atau terbimbing. Di sini keywordnya adalah ada label begitu. Jadi tasknya itu misalnya contohnya adalah klasifikasi ya. Jadi ini ada klasifikasi antara laki-laki dan perempuan nih. Kita punya data baru begitu ya. Nah ini supervised learning kita sudah tahu targetnya gitu, labelnya, yaitu misalnya di sini jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi ini kita sudah jelas targetnya, sudah jelas labelnya. Itu yang disebut dengan supervised learning. Jadi di sini datanya itu adalah X, Y ya. Maksudnya apa? X-nya itu memang data, misalnya fitur atau data yang akan diolah, kemudian Y-nya itu sudah diketahui labelnya gitu ya. Misalnya contohnya adalah ini untuk image classification ya, maka ini adalah data gambar kucing. Jadi ini gambar satu, kemudian labelnya adalah kucing gitu ya. Jadi untuk supervised learning ini sudah ada labelnya. Nah, jadi goal-nya memang memetakan dari X menjadi Y begitu ya. Memetakan dari X jadi Y. Ya, jadi tasknya ya klasifikasi, regresi gitu ya, object detection, image captioning gitu ya. Jadi yang keywordnya adalah ada label atau target gitu. Kemudian di sini adalah supervised learning template ya. Jadi memang nanti ada 2 tahap ya, yaitu proses trainingnya dan prediction. Nah, untuk suatu sistem gitu ya, trainingnya ini akan dilakukan secara offline, tetapi prediction-nya itu yang akan biasanya real time begitu ya, atau online gitu. Jadi training yang offline ini, kita data training itu terdiri dari X tadi data dan label atau yaitu Y-nya. Ini diketahui semua. Nah, proses training itu adalah mencari F-nya di sini ya, function-nya. Sedangkan prediction-nya, tahap prediction-nya itu kita sudah mengetahui X-nya, jadi inputnya adalah X, dan F yang sudah dipelajari dari proses training, kemudian kita ingin mencari labelnya atau Y-nya. Ya.
Nah, kemudian ini memang kita ada 2, jadi di training adalah kita mencari F-nya, kemudian kalau di proses prediction-nya itu adalah atau testing-nya itu kita mencari Y-nya di sini atau labelnya. Kemudian di supervised learning itu memang, secara garis besar ada 2 subtask ya, yang pertama adalah regresi dan klasifikasi gitu. Kalau regresi, Bapak Ibu bisa melihat, kalau regresi perbedaannya, labelnya atau targetnya adalah numerik gitu ya. Jadi misalnya, contohnya adalah regresi dari ini ya, grafik ini ya. Jadi di sini ini adalah X-nya, kemudian kita ingin, mencari nilai Y-nya. Jadi di sini, regresi itu targetnya atau ya targetnya itu adalah numerik, angka numerik. Sedangkan kalau klasifikasi, ya targetnya itu kelas ya. Jadi misalnya ini kelas, banteng dan kelas beruang gitu, kelas hijau dan kelas merah gitu. Jadi targetnya itu adalah, kelas gitu ya. Jadi ini hijau, merah atau banteng dan beruang. Kemudian, berbeda dengan yang unsupervised learning begitu ya. Kalau supervised learning tadi ada label ya atau targetnya. Sedangkan kalau unsupervised learning itu benar-benar ya kita punya data, ya memiliki data tanpa label begitu dan kita ingin mencari informasi begitu ya, mengkelompokkan gitu ya salah satunya. Kita mau belajar di mana data-data itu akan dekat gitu ya jika memiliki similarity yang, tinggi begitu ya. Jadi misalnya di sini, bahwa secara, apa ya, naluri gitu ya sebenarnya misalnya data-data yang biru itu kan ya nanti akan mengelompok menjadi satu kelompok. Ini data yang hijau gitu ya. Kemudian ada data yang merah gitu ya. Jadi unsupervised learning itu ya data kemudian tidak ada labelnya begitu ya. Nah, di sini jadi benar-benar data dan tanpa label begitu ya. Nah, di sini kita mau mempelajari sesuatu dari datanya. Jadi dia nanti data itu akan mengelompok dengan data-data yang mirip gitu, yang memiliki similaritas yang tinggi gitu. Ya, contoh taksnya adalah ya tadi clustering, kemudian dimensional reduction, feature learning, ya density estimation ya. Ini untuk clustering gitu ya, unsupervised learning. Kemudian kalau kita bandingkan gitu ya antara supervised dengan unsupervised learning begitu, supervised dan unsupervised learning ya. Jadi di sini ada di sebelah kiri adalah klasifikasi, sedangkan yang di sebelah kanan adalah clustering. Kalau di klasifikasi tadi kan sudah jelas labelnya, maksudnya kita punya data, kita sudah tahu targetnya, begitu. Kita punya data dan kita ingin mengklasifikasikan untuk customer ya, customer ini kebetulan ya, customer yang memiliki resiko tinggi dan customer yang memiliki resiko rendah gitu ya. Maksudnya apa customer yang memiliki resiko tinggi? Dia salary-nya gitu ya, ini salary-nya dia tidak usianya salary-nya tidak terlalu tinggi begitu, sedangkan kalau yang low risk adalah salary-nya lebih tinggi begitu ya. Nah, di sini kita sudah jelas targetnya gitu ya, ingin mengklasifikasikan apa yang mau diklasifikasikan, yaitu customer dengan resiko tinggi dan customer dengan resiko rendah begitu ya. Nah, berbeda dengan yang clustering begitu ya. Yang clustering itu kita mengelompokkan gitu ya, tapi kita tidak ada target gitu. Mau dikelompokkan untuk apa gitu, untuk mau dikelompokkan menjadi kelas apa begitu ya. Jadi belum ada target. Intinya adalah pada saat clustering kita mau mengkelompokkan menjadi berapa klaster atau berapa kelompok kan gitu. Jadi di sini misalnya ada 2 klaster atau 2 kelompok gitu ya. 2 klaster yaitu klaster pertama gitu ya. Ternyata prinsipnya adalah data-data yang mirip akan mengelompok menjadi satu kelompok begitu. Ini klaster yang pertama. Kemudian yang kedua ini ya, klaster kedua yang berwarna merah, ini data-data yang mirip juga mengelompok menjadi klaster kedua.
Nah, kalau klasifikasi itu ada target, jadi kita sudah jelas ingin mengklasifikasikan low risk customer dan high risk customer. Jadi dari awal kita sudah menentukan targetnya, sudah ada labelnya. Sedangkan kalau clustering, kita cukup apa namanya, outputnya adalah 2 cluster ini ya, cluster 1 dan cluster 2. Tetapi apa yang dilakukan selanjutnya, clustering tidak hanya berhenti di sini gitu ya. Maksudnya tidak hanya klaster 1 dan klaster 2. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah interpretasi gitu ya. Jadi setelah kita mendapatkan klaster hasil klasternya yaitu klaster 1 dan klaster 2, kita melakukan interpretasi dengan menilik data-data atau data-data yang menjadi member tersebut. Jadi misalnya di klaster 1 ya kita tilik, kita telaah begitu data-data yang menjadi klaster anggota dari klaster 1, kita cek apakah insight apa yang bisa kita ambil. Nah, ternyata setelah kita tilik, ternyata klaster 1 ini begitu ya, atau kelompok 1 ini adalah kelompok yang terdiri dari data-data gitu ya, customer yang memiliki low risk factor begitu ya. Kemudian di klaster yang kedua ternyata setelah ditelaah atau ditilik ke dalam member-member data-data yang menjadi anggota klaster 2 itu adalah data-data customer yang memiliki high risk factor gitu ya. Jadi memang di clustering ini belum ada target, belum ada label. Jadi ada satu step lagi untuk kita bisa melakukan mencari informasi, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap cluster tersebut. Nah, di sini untuk unsupervised begitu ya, bagaimana unsupervised bekerja. Jadi memang keywordnya untuk unsupervised di sini misalnya ada mesin, kemudian ini ada beberapa image begitu ya. Jadi image-nya kita bisa lihat di sini ya, ada kucing dan anjing begitu ya. Nah, data-data itu ya keyword dari unsupervised, data-data itu akan mengelompok atau akan menjadi satu kelompok gitu ya untuk data-data yang memiliki similaritas atau kesamaan yang tinggi gitu ya. Jadi yang memiliki similaritas tinggi. Jadi di sini adalah similaritas kelompok 1 ya, kelompok 1 ya, kemudian ini kelompok 2. Jadi mereka memang mengelompok karena memiliki kesamaan atau similaritas ya tinggi gitu ya antar elemennya. Ya, beberapa spesifik tasknya adalah tadi ya clustering, jadi memang ini mengidentify similarities atau kesamaan untuk anggota-anggota yang di dalam grupnya. Kemudian task yang lain itu adalah anomaly detection ya, dengan kita bisa melihat atau mencari kesamaan data-data yang mengelompok menjadi satu tadi, maka kita bisa melakukan anomaly detection ya. Jadi misalnya di sini ini ada yang nyempil istilahnya ya. Nah, ini kita bisa buat kesimpulan gitu ya, tentunya dengan beberapa threshold nanti, oh ini berarti anomali yang terjadi. Oke. Kemudian tadi kita sudah dari supervised, unsupervised begitu ya. Kemudian kita masuk ke reinforcement learning. Di reinforcement learning ini agak berbeda begitu ya dengan yang supervised atau unsupervised. Kalau yang supervised dan unsupervised tadi ya, kalau yang supervised tadi ada target, jadi memang outputnya adalah label ya. Mungkin saya kembali di sini dulu. Jadi outputnya gitu ya, saat proses training kita memang mencari proses training adalah F-nya, bagaimana memetakannya, dan pada saat prediction yang dikeluarkan adalah labelnya. Jadi maksudnya dia masuk kelas mana gitu ya. Apakah dia kelas hijau atau kelas merah, kan begitu. Apakah dia kelas yang high risk atau low risk customer. Itu untuk supervised. Sedangkan untuk unsupervised, outputnya adalah cluster. Dia masuk cluster mana? Apakah cluster 1 atau cluster 2 atau cluster 3, tergantung nanti jumlah clusternya berapa, kan begitu. Kemudian setelah dilakukan interpretasi, nanti kita bisa mendapatkan informasi tambahan begitu ya. Cluster 1 itu kok dia masuk di cluster 1, oh setelah ditelaah dia masuk di low risk factor, misalnya seperti itu. Nah, itu untuk supervised dan unsupervised.
Sedangkan untuk yang reinforcement learning begitu ya, untuk reinforcement learning ini agak berbeda. Yang reinforcement learning output-nya adalah bukan label atau bukan cluster atau kelompoknya, tetapi output-nya adalah action gitu ya. Jadi di sini mengadaptasi kemampuan belajar manusia begitu ya, kemampuan belajar manusia yang real time sebenarnya ya, yang real time ya. Seperti misalnya kita tiba-tiba sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba di depan ada harimau atau apa gitu yang berbahaya. Secara spontan kita kan langsung mengeluarkan action gitu ya. Secara spontan kita langsung mengeluarkan action. Nah ini juga sama dengan reinforcement learning. Jadi outputnya bukan label atau cluster tapi adalah actionnya. Nah di sini untuk pembelajarannya, jadi kita melibatkan agent gitu ya. Jadi di sini ada agent. Agent inilah nanti yang akan menerima input dan akan mengeluarkan action, dan ada environment. Jadi ada dua komponen yaitu agent dan environment begitu. Jadi ada agent dan environment-nya atau lingkungannya. Contohnya misalnya self-driving car, berarti ada agent mobil yang self-driving car, environment-nya adalah jalan ya. Jadi environment yang jelas dia terbatas gitu ya, maksudnya misalnya di jalan. Nah, si agent gitu ya akan menerima input ya, yaitu state ST dari environment-nya. Jadi misalnya pada saat self-driving car dia inputnya berupa image di depannya ya, apakah ada mobil, apakah ada traffic light begitu ya. Kemudian berdasarkan state-nya, nah di sini si agent ini kan akan memutuskan action apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi misalnya dia di depan adalah mobil dan ada traffic light merah, maka ya dia harus berhenti di belakang mobil tersebut. Jadi ada action yang diambil. Nah, action tersebut begitu ya, jika agent itu memilih melakukan action yang benar begitu ya, jika agent tersebut menentukan atau melakukan action yang benar, maka sistem akan memberikan reward gitu ya. Nah, tetapi kalau action-nya salah, maka sistem akan memberikan penalty gitu. Karena reinforcement learning output-nya adalah action, jadi di situ ada policy yang mengatur bagaimana agent ini akan mendapatkan reward atau penalty gitu ya. Nah, ini dilakukan secara real time begitu. Nah, dari hasil reward diberikan, nah nanti agent ini akan belajar begitu ya. Jadi, oh ternyata tadi misalnya ya di depan ada mobil dan traffic light merah, saya berhenti, saya mendapatkan reward. Oke, berarti action saya itu benar, keputusan saya itu benar. Maka itu akan mempengaruhi cara berpikir dia atau dia akan mempelajari itu dan digunakan untuk memutuskan state ke depannya, state berikutnya. Tetapi kalau misalnya action-nya salah, dia akan mendapatkan penalti begitu ya. Misalnya di depan lampu merah tapi dia tetap memutuskan action-nya adalah tetap terobos gitu ya. Misalnya terobos jalan, maka si agent itu akan mendapatkan penalti. Nah, untuk mendapatkan penalti, maka si agent akan belajar gitu ya. Oh, kalau misalnya gitu, ke depannya dia tidak akan mengambil keputusan tersebut, begitu. Jadi itu untuk reinforcement learning, ya, reinforcement learning. Jadi dia output-nya adalah action dan goal-nya begitu ya, goal-nya ya, kalau di klasifikasi dan unsupervised, kalau klasifikasi adalah ada performance tertentu, misalnya ada akurasi gitu ya. Dengan unsupervised adalah performanya bisa dihitung dari kemiripan datanya. Sedangkan kalau untuk reinforcement learning itu goal-nya itu adalah bagaimana dia mengambil action untuk memaksimalkan reward gitu ya. Jadi jangan dia berusaha si agent itu untuk mendapatkan memaksimalkan reward yang dia dapatkan gitu. Jadi ini untuk reinforcement learning. Jadi memang dia belajarnya
secara real time ya. Nanti agak berbeda dengan yang supervised, terutama yang supervised ya. Kalau yang supervised membutuhkan training dataset, sedangkan reinforcement learning ini tidak bisa dikatakan tidak perlu menggunakan training dataset karena proses pembelajarannya adalah real time. Kekurangannya apa? Pro cons-nya memang tidak perlu training dataset, tapi seperti yang kita lihat kalau dia real time maka ada efek jika dia salah mengambil action maka ada efek tertentu gitu ya, penalti tertentu dan ya misalnya katakan seperti self driving car salah mengambil action dia nabrak kan gitu. Jadi untuk reinforcement learning nanti akan dilakukan proses pelatihannya itu ya untuk real time-nya itu di simulator dulu ya. Nanti kalau sudah bagus ya, dia sudah stable untuk menentukan apa namanya action yang dipilih berapa episode begitu. Nanti dia akan dipindah ke agent yang real apa namanya real world-nya begitu ya. Jadi di proses pembelajarannya seperti itu. Ini contohnya, ini misalnya selain tadi self driving car itu juga bisa misalnya, game Go ya, jadi game apa, game, catur Jepang gitu ya, game Go. Jadi objektifnya adalah win the game ya, untuk memenangkan. Nah state-nya, jadi ini, apa, si agent game-nya gitu ya, state-nya adalah input-nya apa? Input-nya state-nya adalah posisi dari, biji, eee, Go-nya ini gitu ya, posisinya. Kemudian action-nya gitu ya, action-nya adalah, di mana dia harus meletakkan gitu kan ya, bijinya. Kemudian reward-nya 1 ya, kalau dia bisa memenangkan untuk episode tersebut gitu ya, sedangkan 0 kalau dia loss gitu ya. Jadi, si reinforcement learning ini cukup unik gitu ya, memang tidak istilahnya karena belajarnya real time walaupun nanti juga menggunakan simulator ya, tidak tidak langsung dilepas di real world, karena kalau di dunia nyata dia istilahnya bisa nabrak-nabrak atau sesuatu, jadi memang harus belajar di simulator. Tapi, yang sulit adalah sebenarnya adalah kita merumuskan ini ya, state action dan reward-nya dari suatu kasus nyata, begitu. Jadi reward di sini, reward dan penalty yang dimaksud di sini adalah policy-nya ya. Jadi bagaimana reward-nya, bagaimana penalty-nya. Oke. Oke. Kemudian kita lanjut ke model. Jadi tadi kita sebenarnya sudah sampai, sudah belajar atau apa namanya, mempelajari sedikit lebih dalam terkait machine learning, tipe-tipe pembelajarannya ya. Jadi ada supervised, unsupervised, dan reinforcement learning, begitu. Nah, di setiap model di pembelajaran mesin atau di machine learning itu kan ada hiperparameternya, begitu. Nanti ada proses pemilihan model, gitu ya. Model mana yang akan kita pilih, gitu. Nah, di sini ada 2 task gitu ya. Yang pertama adalah model selection dan yang kedua adalah model assessment. Di model selection gitu ya, di model selection, di sini kita memilih model mana yang terbaik gitu ya, yang meminimalkan error gitu ya. Nah, sedangkan model assessment itu adalah setelah kita pilih modelnya tadi dari selection process, kita apa namanya melakukan prediction ya, melakukan prediksi dan nanti kita akan hitung errornya. Ya. Atau secara mudahnya model selection ini akan dilakukan pada proses training ya, sedangkan model assessment akan dilakukan pada proses testing gitu ya. Jadi nanti kita akan, apa namanya, semoga akan lebih jelas dengan contoh gitu ya. Nah, jadi ini tadi yang terkait dengan model selection dan assessment gitu ya. Jadi di model selection, ini akan melibatkan 2 sub data set dari dataset training gitu ya. Jadi di sini ada training, ada 3 proses ya, training, validation, and testing gitu ya.
Jadi si training data gitu ya, training data itu dibagi menjadi 2 sub dataset ya. Yang pertama adalah data training dan data validation gitu ya. Jadi untuk proses training dan proses validation. Tujuannya apa? Validation di sini tujuannya nanti kita akan cek gitu ya, model mana yang akan kita pilih gitu. Karena di machine learning gitu ya, itu kan ada hiperparameternya. Nah, memilih parameter yang tepat. Untuk memilih parameter yang tepat, kita itu akan dilakukan berdasarkan hasil dari proses validasinya gitu ya. Nah, ini adalah model selection. Kemudian kalau sudah terpilih ya tadi model mana dari proses validasi ini, maka model tersebut akan digunakan gitu ya untuk testing gitu ya, untuk testing atau untuk prediction gitu ya, untuk testing. Nah, biasanya penelitian itu berhenti di sini ya, di model selection saja, maksudnya di training dan validasi saja. Biasanya tidak, misalnya dari paper-paper yang atau tesis begitu biasanya berhenti di sini, tidak dilanjutkan ke testing ya, ya mungkin karena keterbatasan data. Ya, nah ini jadi kalau ada juga istilah keyword cross validation gitu ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya. Jadi kalau di sini kan datanya dibagi menjadi training, validation, dan testing gitu ya. Jadi di sini training, validation, dan testing. Nah, untuk data set yang jumlahnya tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu banyak gitu ya, itu memang perlu dilakukan keyword cross validation. Maksudnya apa? Jadi validasinya di cross check gitu ya. Validation-nya dilakukan beberapa kali gitu ya. Sejumlah keyword gitu ya. Jadi beberapa lapis gitu ya, beberapa iterasi ya. Jadi di sini dataset itu kita bagi ya menjadi testing dataset atau test set ya dan training set. Nah, si training setnya itu kan seperti yang di atas ya, training setnya dibagi menjadi training yang untuk mendevelop modelnya dan validation setnya gitu ya. Nah, jadi di sini contohnya dataset dibagi menjadi test set, kemudian training set ya. Si training setnya gitu ya dibagi menjadi yang biru ini menjadi validation ya, yang merah jambu ini menjadi trainingnya untuk mendevelop modelnya. Nah, untuk data yang jumlahnya relatif kecil gitu ya, itu memang khawatir kalau seperti ini mungkin akan terjadi bias gitu ya. Maksudnya bagaimana? Misalnya kebetulan validation setnya itu datanya pas mudah-mudah untuk diklasifikasi gitu ya. Jadi seolah-olah performanya tinggi gitu ya, tetapi kebetulan memang ini mudah gitu ya kebetulan. Nah, sehingga untuk mengcover hal tersebut, untuk mengcover bias, maka dilakukan beberapa kali iterasi gitu ya untuk proses validasinya. Jadi ini yang vote 1 yang berwarna biru ini menjadi validasi, pada iterasi berikutnya vote 2 yang menjadi validasi, pada iterasi berikutnya vote 3 yang menjadi validasi dan seterusnya. Ini yang contohnya seperti ini ya. Ini adalah proses model selection-nya, nanti kita dapatkan hasil performance-nya. Kalau sudah hasil model yang terpilih gitu ya, nanti akan digunakan untuk memprediksi test set-nya gitu ya. Ini untuk mudah-mudahan dengan contoh akan lebih jelas nanti ya. Nah, kita masuk ke contohnya begitu ya Bapak Ibu, mungkin supaya lebih jelas gitu ya. Jadi di sini contoh kali ini gitu ya, ada 2 contoh yang akan kita bahas. Jadi yang
untuk image classification, ya, ini dari task klasifikasi yang merupakan supervised learning, begitu. Dan yang kedua adalah customer segmentation, ini dari task clustering, yaitu untuk unsupervised learning, ya. Yang pertama untuk classification, gitu ya. Untuk yang pertama classification, yaitu image classification ya untuk MNIST data. Jadi ini ada suatu dataset, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menggunakan atau pernah mendengar begitu, yaitu MNIST database yang di-create oleh Yan LeCun et al. Ya, Yan LeCun dan teman-teman. Di sini ini merupakan salah satu hasil disertasi beliau. Jadi beliau Yan LeCun itu melakukan digitasi dari angka-angka ya, tulisan tangan angka begitu ya. Jadi ada 9 kelas ya, dari 0 sampai 9 ya. Kebetulan ini yang ditampilkan tidak ini ya, ada satunya ada 3. Jadi ini ada bukan 9 kelas, tapi 10 kelas dari 0 sampai 9 ya. Jadi digit 0 sampai 9 gitu ya. Nanti kalau lengkapnya ada di sini ya. Yan LeCun MNIST gitu ya. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan image-nya. Jadi memang kalau step pertama biasanya dataset ini yang digunakan ya untuk image classification, yang menjadi salah satu yang menjadi first step atau langkah awal gitu ya. Nah, ini kita akan membuat suatu kode gitu ya untuk melakukan image classification. Oke. Sebelum ke kodenya, jadi kita akan menentukan dulu metode apa yang akan kita gunakan gitu ya, metode apa yang kita gunakan. Tadi untuk supervised learning kan cukup banyak metodenya, tadi machine learning algorithm bisa macam-macam ya, bisa neural network atau mungkin deep learning atau mungkin decision tree gitu ya. Nah, karena ini image classification maka kita coba akan menggunakan yang CNN ya, yang tidak perlu mengekstrak fiturnya ya secara konvensional. Nah, tujuan dari task ini ya adalah untuk mendapatkan performance yang cukup baik atau yang tinggi gitu ya. Nah, performance measure-nya memang kalau di proses klasifikasi itu ada secara most popular use ya, yang digunakan, yang paling banyak digunakan gitu ya, itu memang ada 5 performance measure ya. Jadi ada akurasi, recall, kemudian precision, specificity, dan F1 measure ya. F1 ini digunakan untuk suatu dataset yang imbalance. Imbalance itu maksudnya bagian mana? Maksudnya adalah pada saat kita mempunyai data tetapi jumlah data untuk setiap kelasnya itu tidak balance. Misalnya kita punya 2 kelas, kelas pertama hanya 20, kelas kedua hanya 80 gitu ya. Nah, itu lebih fair kalau menggunakan F1 ya. Jadi ini untuk performance measure-nya. Nah, memang yang paling sering dipakai dari kelima ini biasanya akurasi ya, yang paling sering digunakan. Tapi tergantung domain permasalahannya gitu. Maksudnya kalau kebetulan kalau saya banyak beberapa penelitian untuk domain biomedis itu mereka di domain tersebut lebih prefer menggunakan sensitivity dibanding dengan akurasi. Sensitivity itu recall ya, jadi lebih prefer menggunakan recall gitu ya. Nah, untuk menghitungnya ya akurasi ini jadi jumlah yang diprediksi benar dibagi dengan totalnya ya. Nah, jadi di sini ada actual, jadi data aktualnya, kemudian ada data prediksinya gitu ya, hasil prediksinya. Ini ada misalnya kita 2 kelas, jadi ini kelas positif, kelas negatif ya. Ini kelas positif dan kelas negatif gitu ya. Nah, true positif itu artinya adalah jumlah data yang aktualnya itu positif dan dia diprediksi juga kelas positif. Jadi
true positifnya gitu ya, true positifnya. Jadi true positif. Sedangkan true negatif di sini adalah jumlah kelas yang sebenarnya dia adalah kelas negatif dan diprediksi benar sebagai kelas negatif. Jadi dia true negatif. Nah, kemudian untuk false negatif ya, itu adalah jumlah data yang dia aktualnya adalah kelas positif gitu ya, tetapi diprediksi sebagai kelas negatif. Jadi dia salah prediksi, harusnya kan positif tapi diprediksi menjadi negatif, jadi false negatif. Ya, ini yang ini juga sama, aktualnya sebenarnya adalah datanya adalah kelas positif gitu ya. Sorry, kelas negatif ya aktualnya, tetapi diprediksi sebagai kelas positif gitu ya. Jadi di sini cara menghitung akurasinya adalah yang benar, ini kan true positif dan true negatif, dibagi dengan total keseluruhan, gitu ya. Jadi memang biasanya ini yang paling sering digunakan. Kalau di apa namanya, di domain tertentu gitu ya, itu mungkin bisa menitik beratkan pada performance yang lain ya. Misalnya ya tadi ya recall atau sensitivity ya. Mengapa menggunakan sensitivity gitu ya, karena kalau di medis itu orang yang sakit ya, misalnya yang positif gitu ya, orang yang positif tapi aktualnya positif, tetapi diprediksi menjadi negatif, itu akan memberikan impact yang sangat besar. Maksudnya itu akan berbahaya. Maksudnya katakan dia positif COVID, tapi kok dites negatif. Nah, itu kan impact-nya besar begitu ya untuk kesehatan. Maksudnya jadi memang mereka lebih concern di sini ya. Parameternya yaitu perhitungan ya, yaitu true positifnya gitu ya, yang benar diprediksi bahwa aktualnya adalah kelas positif dan memang diprediksi menjadi kelas positif dibagi menjadi total dari kelas keseluruhan secara aktual yang positif. Ya. Sedangkan kalau imbalance biasanya akan menggunakan F1 measure ya. Ya, untuk kasus ini untuk MNIS ya kita menggunakan yang yang biasa yang memang karena tidak ada requirement spesifik dari domainnya, jadi kita menggunakan akurasi. Ya. Nah, kemudian ya di sini karena image classification, kita coba menggunakan CNN ya, Convolutional Neural Network, salah satu metode di supervised learning, yang juga merupakan bagian dari deep learning, karena kita full menggunakan machine learning. Jadi dari proses inputnya adalah image, outputnya adalah label, begitu. Secara keseluruhan stepnya menggunakan machine learning, tidak ada fitur ekstraksi yang secara konvensional. Nah, untuk masuk ke convolutional neural network, kita masuk ke deep neural network dulu. Jadi memang mungkin kemarin juga sudah dibahas begitu ya, terkait big data, kemudian untuk men-tackle atau ya karena sekarang semua sudah sebagian besar ya big data, tsunami data gitu ya, sehingga memang dibutuhkan model yang lebih deep ya, tidak shallow ya, jadi tidak dangkal tapi yang mendalam gitu ya, jadi deep ya, arsitekturnya deep gitu ya neural network-nya. Kenapa? Karena arsitektur yang deep ini dia itu bisa memberikan classifier yang lebih appropriate ya, atau yang lebih tepat mengklasifikasikan untuk data yang lebih kompleks gitu. Nah, kemudian memang kalau Bapak Ibu pernah belajar multi-layer perceptron ya di neural network, algoritma pembelajarannya menggunakan backpropagation gitu ya. Tetapi sebenarnya kita juga boleh-boleh saja ya untuk deep neural network. Jadi memang neural network di sini kan deep neural network itu adalah neural network yang arsitekturnya deep gitu ya. Maksudnya bagaimana? Jumlah hidden layer-nya itu banyak gitu ya. Jumlah hidden layer-nya tuh banyak. Jadi di sini bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Jadi memang referensi menyampaikan tidak ya, ada yang menyampaikan 3 itu sudah deep, ada yang 5 itu sudah deep gitu. Kalau kita menggunakan backpropagation ya boleh-boleh saja, tetapi apa masalahnya gitu ya?
Kenapa deep learning sekarang sangat hot issue gitu ya. Nah, apa masalah dengan backpropagation gitu ya. Ternyata kalau, menggunakan backpropagation gitu ya, karena di backpropagation itu ada perkalian error dan di situ ada fungsi aktivasi ya sigmoid yang hanya memutakan ke nilai 0 sampai 1. Kalau arsitekturnya deep, maka nilai error yang dipetakan ke 0 sampai 1 itu kok dikalikan itu kan semakin kecil. Maka errornya atau, gradiennya itu akan vanish ya, vanishing gradient, akan hilang. Jadi proses pembelajarannya tuh akan lama, sehingga muncullah, deep learning gitu ya. Jadi proses pembelajaran, jadi sebenarnya deep learning adalah learning algorithm untuk deep neural network begitu ya. Jadi proses pembelajaran untuk, neural network dengan arsitektur yang mendalam, arsitektur yang deep, tidak dangkal atau shallow. Oke. Nah, ini deep learning memang, tokohnya dari Hinton gitu ya, Yann LeCun tadi ya, yang untuk CNN, dan beberapa yang lain, dan di tahun 2015 ada paper yang masuk di Nature karena cukup jarang sekali ya, topik di computer science yang atau ilmu komputer gitu ya, yang, di-publish di Nature gitu ya, pasti ini memiliki, bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak istilahnya, karena sebagian besar yang masuk Nature adalah di biomedis atau nanotech begitu. Nah, di deep learning ini apa yang dikoreksi dari backpropagation? Jadi ada 3 ya, yang pertama adalah fungsi aktivasinya tidak menggunakan sigmoid lagi atau fungsi aktivasi yang ternormalisasi 0 sampai 1, tapi mereka menggunakan rectified linear unit, di mana tidak terbatas hanya 0 sampai 1, sehingga kalau arsitekturnya deep gitu ya, itu tidak akan, hilang gitu si error-nya gitu ya. Jadi gradiennya tidak vanish. Kemudian yang berikutnya menggunakan softmax unit ya, agar, eee, output layer-nya gitu ya, tidak menggunakan binary tetapi menggunakan softmax. Jadi jumlah neuron di output layer-nya adalah sama dengan jumlah labelnya. Jumlah label atau kelas di task-nya, begitu. Kemudian berikutnya loss function-nya atau error function-nya menggunakan cross entropy, ya. Mungkin ini, secara singkat ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau ingin mempelajari kita harus lebih dalam lagi. Mungkin di TOT berikutnya akan dijelaskan, kita akan, diskusi lebih dalam lagi ya. Nah, kemudian untuk framework-nya ya, deep learning itu memang dari 2010, ini dari Theano ya, Montreal University. Tapi ini Theano 2015-an akhir atau 2016-an dia sudah RIP ya, rest in peace. Joshua Bengio itu salah satu, profesornya di Montreal University, dan sekarang yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan TensorFlow dari Google, begitu ya. Karena Google juga memprovide Google Colab ya, sehingga, orang lebih mudah dan, menggunakan begitu ya, dan yang memang dia company gitu, jadi yang memainten memang dedicated untuk, membangun TensorFlow. Nah, eee, nanti kita juga akan menggunakan TensorFlow dan ada Keras. Keras adalah, framework yang berjalan di atas TensorFlow ya. Ini kemarin sudah dijelaskan di hari pertama ya oleh Pak Igi terkait tools-toolsnya, ya. Oke. Nah, ini untuk convolutional neural network karena tadi task-nya adalah image classification ya, ini ya contohnya misalnya angka 3. Sebenarnya kalau secara konvensional itu kan kita harus melakukan fitur ekstraksi. Nah, tapi ini kita lakukan seluruhnya dengan machine learning. Maksudnya, saya bidangnya kebetulan bukan image processing gitu ya, atau computer vision. Jadi, saya punya input image, kemudian saya punya label gitu. Ya, kita gunakan machine learning untuk secara keseluruhan step-nya gitu. Nah, ini, semua dilakukan dengan, neural network ya, tepatnya adalah convolutional neural network. Jadi di sini ada layer yang disebut dengan konvolusi, kemudian ada subsampling atau pooling gitu ya, konvolusi, subsampling atau pooling. Jadi ini,
proses fitur ekstraksinya gitu ya. Kalau image processing seharusnya kan secara konvensional atau ya konvensional itu kan dilakukan fitur ekstraksi, misalnya dengan mengekstrak warnanya atau mungkin teksturnya gitu ya, atau edge detection gitu ya. Nah, tapi kebetulan kita ingin menggunakan machine learning secara keseluruhan gitu. Nah, kalau yang secara manual menggunakan handcraft feature ya. Jadi, ada istilah kernel atau operator. Di sini misalnya kita ingin melakukan fitur ekstraksi terhadap image gitu. Ini sudah ada kernel-kernel, misalnya ada Sobel ya. Itu ada kernel-kernel yang sudah ditentukan elemen matriks dari kernelnya. Nah, karena kita ingin seluruhnya menggunakan machine learning, ya kita cukup tentukan ukuran kernelnya gitu ya. Tetapi elemen di dalam kernel atau operatornya ini didapatkan dengan pembelajaran. Ya, pembelajaran ini yang kita ingin dapatkan bobotnya gitu ya. Jadi bobot neural network-nya itu di sini, di kernelnya ya. Nah, ini untuk CNN ya. Jadi memang kita tidak menggunakan operator yang sudah ditentukan di konvensional, ya, maksudnya secara konvensional, tapi kita menggunakan neural network untuk mencari elemen-elemen di matriksnya. Sebenarnya ini saling melengkapi, positif negatifnya apa, pro cons-nya. Kalau untuk image classification, bukan berarti mengganti convolutional neural network ini mengganti metode di konvensional, tidak ya. Ini tergantung kebutuhan. Kalau misalnya data kita cukup banyak, dan data kita cukup banyak, itu artinya data tersebut cukup untuk proses pembelajaran mencari weight ya atau bobot di kernel ini gitu ya. Ya kita bisa menggunakan convolutional neural network. Jadi kita tidak terlalu pusing memikirkan fitur extraction, feature selection ya. Tapi kita langsung gunakan convolutional neural network. Tetapi untuk data yang mungkin terbatas gitu ya, itu jelas nanti proses pembelajarannya akan tidak maksimal gitu ya dalam proses pencarian bobotnya, sehingga memang biasanya hasilnya tetap akan lebih baik menggunakan yang konvensional gitu ya. Itu salah satunya. Jadi tergantung kebutuhan, bukan menggantikan tetapi sebenarnya saling melengkapi ya antara konvensional neural network atau computer vision yang menggunakan neural network ini ya, image classification yang menggunakan neural network, atau satu lagi yang menggunakan konvensional ya. Nah, ini untuk state of the art-nya gitu ya. Jadi ada klasifikasi, itu memang hanya mengklasifikasikan, kemudian ada localization gitu ya, ada object detection tadi mungkin kemudian ya, dan instance segmentation. Nah, kita kembali ke kasus kita, yaitu klasifikasi dari MNIST data. Secara keseluruhan di MNIST training datanya ada 60.000 dan testing datanya ada 10.000 ya. Kemudian ada 10 kelas di sini digit 0 sampai 9 gitu ya. Image size-nya kita ambil yang 28 kayak 28 pixel gitu ya. Jadi image classification. Nah, untuk kali ini kita eksperimennya gitu ya. Kita mengambil sampel dulu ya sebagai contoh agar proses trainingnya cepat. Jadi trainingnya kita mengambil 800, kemudian validasinya itu tadi ya di ini kita ambil 200 gitu ya. Jadi 800 200 ya. Kemudian kernel size-nya gitu ya. Tadi kernel size-nya kita tentukan 3x3. Jadi di arsitektur ini kita bisa menentukan ukuran kernelnya ya. Bisa 3x3 atau 5x5 dan seterusnya ya. Misalnya di sini kita gunakan 3x3 dan jumlah channelnya atau jumlah kernelnya itu ada 32 ya. Nah, di sini adalah arsitektur CNN-nya. Jadi nanti ada 10 label ya yang merepresentasikan jumlah tadi merepresentasikan digitnya ya. Digit 0 sampai digit 9. Oke, nah ini mungkin ke ininya ya. Saya pakai Jupyter Notebook. Mungkin eksperimen dulu saja. Ya, ini mungkin contoh eksperimennya gitu ya. Jadi
kita menggunakan learning rate, ada 2 eksperimen ini. Yang pertama learning rate atau proses pembelajarannya itu menggunakan learning rate yang 0,01, sedangkan yang kedua adalah 0,001 gitu ya. Artinya apa learning rate di sini? Ini adalah kecepatan untuk proses update bobotnya gitu ya. Kalau 0,001 memang akan lambat, jadi proses update bobotnya adalah 1/1000 dari proses perubahan bobot gitu ya. Nah, di sini untuk mengecek ya, apakah model kita itu bagus atau tidak gitu ya. Tadi kan tadi ini pada proses validasi kan gitu ya. Jadi kita ada dua model yang di-develop ya. Jadi model pertama dengan learning rate 0,01 dan model yang kedua adalah 0,001 kan gitu. Nah, model yang pertama di 0,01 kita ingin mengecek bagaimana apakah model kita cukup bagus atau tidak begitu ya. Nah, di sini salah satu melihatnya selain performance-nya dihitung nilai akurasinya gitu ya, yang perlu dicek juga adalah loss function-nya gitu ya. Di sini di plot ya hasil loss function dari modelnya gitu ya. Jadi yang orange itu adalah validasinya gitu ya, sedangkan yang biru adalah di training tadi. Ya, jadi ini adalah dengan yang biru dengan 800 data, yang orange dengan 200 data. Nah, pada saat kita lihat di sini gitu ya, jadi memang pada saat trainingnya itu turun loss-nya, jadi loss itu sebenarnya adalah nilai error yang dihitung dari error modelnya gitu ya, itu kita lihat pada saat training itu dia turun ya loss function-nya, pada saat validasi ini juga ikut turun. Jadi memang sebenarnya sudah cukup baik ini ya, bisa mengikuti si validasinya ya. Nah ini akurasinya adalah untuk training 87,6%, ini 85% untuk validasi. Sedangkan model kedua gitu ya, model kedua dengan learning rate 0,001 gitu ya, itu kita bisa lihat di sini loss-nya itu masih tinggi ya, loss-nya ini 2,16 ya, dibandingkan dengan yang di learning rate lebih besar yang 0,01, loss-nya lebih kecil ya. Jadi yang di model pertama itu kan 0,47. Nah, akurasinya juga ini sangat rendah ya. Ya memang karena mungkin learning rate-nya kecil, jadi proses pembelajarannya jadi lebih lambat ya. Ini kan 1/1000 ya. Sehingga pada saat EPOH 50 ya, pada saat EPOH 50 itu masih belum bagus yang model kedua. Jadi mungkin perlu ditambah proses pembelajarannya EPOH-nya lebih banyak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan model selection ya. Jadi setelah kita merancang skenario eksperimennya adalah menggunakan dua learning rate yang berbeda. Kita cek hasilnya dengan performance measure, yaitu akurasi dan juga kita cek model loss-nya. Maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa model pertama yang lebih baik kan gitu ya. Model pertama yang lebih baik gitu. Nah, maka pada proses testing ya kita akan menggunakan model pertama gitu ya. Untuk proses testing, untuk proses berikutnya. Jadi ini yang disebut dengan model selection, di mana kita melibatkan training dan validasi. Oke, kemudian apakah modelnya overfit gitu ya? Kita bisa lihat di sini karena apa yang dimaksud model overfit gitu ya? Overfit itu artinya model itu bagus Nah, untuk ini Pak Sandi. ya model itu bagus untuk data training begitu ya, tetapi dia tidak bagus atau performnya menurun drastis gitu ya, menurun untuk data validasi atau data testing gitu ya. Nah, jadi dia terlalu fit untuk data trainingnya. Nah,
pada saat di sini, pada saat kita lihat di training dan validasi, ini loss-nya kan bisa mengikuti ya, loss-nya bisa mengikuti si validasinya ini, si yang orange bisa mengikuti yang biru. Maksudnya pada saat biru turun, dia juga ikut turun ya. Yang model kedua juga seperti itu ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa model ini tidak overfit. Nah, kekurangan bukan kekurangan, tapi challenge di machine learning jangan sampai kita membuat model yang dia itu overfit. Jadi hanya bagus untuk training dataset tapi tidak bagus untuk testing gitu ya. Itu kita bisa cek dengan loss function ataupun parameter yang lain ya. Itu contohnya akurasi, tetapi loss function dari modelnya perlu kita cek gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya kita tes gitu ya. Tes dengan data yang berbeda, yang bukan bagian dari training dan validasi, ya kita ambil. Nah ini image yang ini ya, ini terdeteksi sebagai angka 5. Jadi ya mendekati ya, maksudnya oleh model yang pertama, ya tadi yang akurasinya 85%-an itu dia terdeteksi sebagai angka 5. Performnya cukup bagus, tetapi image yang satunya gitu ya, ini terdeteksi sebagai angka 7 gitu ya. Ini kan salah ya, ini jauh sekali dari angka 7 ya. Jadi itu untuk model selection dan assessment. Jadi ada proses training, kemudian validasi. Kita cek dulu mana model yang bagus dan apakah overfit begitu ya. Kemudian model tersebut akan digunakan untuk testing. Kemudian ya di sini menggunakan Google Colab ya. Jadi mungkin ya ini sebenarnya kalau programming lebih ke skill ya Bapak Ibu. Jadi ya yang pertama ya import NumPy dan TensorFlow-nya, kemudian load dataset-nya gitu ya. Kebetulan karena MNIST ini sudah encode atau terintegrasi di Google Colab, jadi kita tinggal panggil aja gitu ya. Kemudian kita sampling, kita mengambil 8.000 dan 2.000 gitu ya. Kemudian plot ini data yang tadi ya, 9 data pertama, normalisasi karena dari image itu adalah 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 agar nanti tidak exploding gradient, perhitungannya lebih mudah. Kemudian kita reshape ya, ini kita buat modelnya, jadi ini sudah saya share juga di MOOC. Nah, di sini kita dapatkan tadi review dari arsitekturnya, kita training ya, modelnya kita training, dan nanti akan mendapatkan akurasi dan loss untuk data trainingnya, kemudian akurasi dan loss untuk data validasinya, gitu ya, validation. Oke. Kemudian ini adalah proses testingnya untuk model yang pertama, ya. Oke. Terus, kemudian sedikit lagi untuk studi kasus berikutnya, yaitu clustering ya. Ini untuk clustering, salah satunya ini saya mengambil contoh kasus untuk customer segmentation. Jadi kita ingin mengecek, mengsegmen customer karena kita punya data customer, tapi kita kan juga belum punya target sebenarnya customer itu mau kita kelompokkan jadi customer apa gitu ya. Tapi kita hanya ingin mengsegmentasi, membuat segmentasi terhadap customer tersebut gitu. Nah, ini mengambil data dari Kaggle ya. Kaggle merupakan salah satu kompetisi di bidang machine learning. Jadi ini mau customer segmentation data. Ya ada 4 fitur yaitu gender, age, annual income dan spending score. Jadi ada jenis kelamin, usia, kemudian pendapatan tahunan dan indeks belanjanya gitu ya. Nah, kita ingin melakukan clustering di sini. Nah, yang kita akan menggunakan K-means clustering yang paling sederhana ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah friendly dengan algoritma ini. Jadi di sini kita membentuk cluster yang ditentukan jumlah klasternya, jadi K-means, yaitu K-nya adalah jumlah klasternya, means-nya nanti pusat klasternya itu
ditentukan dengan rata-rata dari elemen ya, elemen pembangun klasternya ya. Jadi di sini kurang lebih algoritmanya ya, K-means algorithm. Jadi kita merandom memilih ke data points ya, kemudian sebagai inisial centroid. Jadi pertama kita pilih inisial centroidnya, kemudian mengassign setiap data dengan cluster tertentu gitu ya berdasarkan centroid terdekat gitu ya. Kemudian menghitung centroidnya ulang. Kalau sudah konvergen maka itu sudah dibentuk klasternya gitu ya. Jadi memang di sini yang kita cari similarity-nya berdasarkan jarak gitu ya. Jarak di dimensi fitur data tersebut gitu. Nah, untuk menentukan konvergensinya sebenarnya ada 3 yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah apakah ada perubahan jumlah anggota klasternya atau perubahan anggota klasternya gitu ya. Kalau tidak ada berarti memang sudah konvergen, atau ada perubahan nilai pusatnya, kalau tidak ada berarti sudah konvergen, dan minimum decrease atau perbedaan yang kecil terhadap sum of square error-nya. Ya, di mana sum of square error-nya di sini adalah jarak antara data yang berada di suatu klaster dengan centroid cluster tersebut gitu ya. Jadi intinya kalau sudah stabil pada saat iterasi berikutnya tidak ada perubahan elemen data pada suatu klaster, maka dia sudah konvergen, tidak ada yang berubah gitu ya. Nah, ini kodenya. Jadi kalau kita mau from scratch itu sebenarnya juga masih memungkinkan ya. From scratch itu memang dari nol gitu ya codingnya. Tetapi kalau menggunakan scikit-learn juga bisa gitu ya. Biasanya saya minta kalau ke mahasiswa, kalau masih yang mudah seperti Cambridge ya, biasanya kita from scratch supaya mahasiswa lebih jelas terhadap algoritmanya gitu ya. Tapi kalau sudah yang kompleks itu kita menggunakan scikit-learn atau library atau framework tertentu. Nah, kemudian ada yang mungkin nanti akan bertanya-tanya gitu ya, bagaimana memilih nilai optimal untuk K-nya, jadi berapa jumlah klasternya gitu ya. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan, salah satunya adalah elbow method ya. Jadi kita menghitung untuk nilai K-nya, misalnya dari K2 sampai beberapa, misalnya sampai 7 atau ini sampai 10 gitu ya, jadi jumlah klasternya dari 2 sampai 10. Kemudian kita hitung sum of square error-nya, yaitu perbedaan atau jarak antara data dalam klaster dengan pusatnya. Kemudian di sum, di total, di kumulatif gitu. Kita plot, nah posisi yang elbow yang ada istilahnya mendekati tegak lurus, maka itulah posisi yang tepat untuk klasternya gitu ya. Jadi ada penurunan yang drastis untuk nilai error-nya gitu ya. Nah, kemudian kita ke contoh ya, ke customer segmentation tadi yang dari K-means clustering ini menggunakan customer segmentation data yang dari Kaggle ya. Ada 4 fitur ya, gender, age, kemudian annual income dan spending score ya. Kemudian karena untuk gender kita harus normalisasi ya, maksudnya kita ubah menjadi kategorik ya, di mana male adalah 1, female adalah 0 ya. Kemudian kita terapkan cluster ya, dan kemudian kita cari elbow methodnya. Nah, kita bisa lihat di sini setelah dicari di elbow method gitu ya. Ini contoh yang memang saya ambil bahwa tidak ada posisi yang tegak lurus ya, mendekati tegak lurus. Jadi kita bisa memilih berdasarkan elbow chart-nya ini kita belum bisa memilih begitu ya, kira-kira K-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian kita plot dulu saja ya, ini hasil klasternya. Ini sebenarnya karena ada 5 kolom ya, 5 kolom. Kan ada gender, age, annual income, spending score gitu ya. Harusnya ada di 4 dimensi ya. Mana 4
4 fitur dimensi gitu ya, tapi sulit ya kalau merepresentasikannya. Jadi di sini menggunakan dua dimensi, yaitu untuk merepresentasi saja gitu ya, tapi untuk perhitungan klasternya tetap menggunakan 4 fitur ya, yaitu annual income dan spending score. Kita bisa lihat di sini. Kita cek tadi ya, setelah clustering kita harus melakukan interpretasi ya. Kalau dilihat dari representasi clusternya di sini, yang untuk 2 dimensi ini memang yang paling sepertinya yang bagus adalah di K sama dengan 5 ya. Karena kita bisa lihat di sini ini 1 jelas, saya 2 kita masih melihat bahwa ini ada jauh-jauh ini ya. Kemudian biru, 3 ini ada merah, biru dan hijau. Ada yang masih bercampur, kemudian 4 ya. Di sini hijaunya masih ini ya. Nah, ini pada saat 5 terlihat bagus ya. Wah, tapi kita harus tetap cek juga gitu ya di interpretasi. Ini 6 ya. 6. Kemudian 7 ya. Nah, memang kalau dari elbow tadi tidak menyarankan K berapa ya, tapi kalau dari representasi kita bisa lihat ya untuk 2 dimensi. Misalnya K-nya adalah 5. Nah, kita tilik K-nya 5 gitu ya. Kita tilik ke dalam ya, bagaimana member-member yang menyusun klaster tersebut gitu ya. Jadi ini ada klaster 0, klaster 1, klaster 2, 3, 4. Jadi kalau clustering setelah terbentuk klaster ada satu task lagi yang perlu dilakukan, yaitu interpretasi kan gitu. Nah, ini kita lihat. Ya. Nah, ini untuk ya dengan pandas, kemudian ini gender ya. Kemudian kita elbow tadi kita hitung ya, tidak ada insight ya. Kemudian plot hasil K-means-nya ini ya. Sudah. Nah, sekarang kita kalau dilihat tadi ya dari visualisasi yang sepertinya make sense itu K-nya 5 ya. Coba kita melakukan interpretasi terhadap K-nya 5 ya. Yaitu klaster yang pertama dengan label 0 kita cek gitu ya. 0 kita cek, kita cek di data-data yang membangun gitu ya. Ternyata kalau setelah di rata-rata annual income-nya adalah 55 sekian, 50 sekian, kemudian spending score-nya seperti ini gitu ya. Dari out of 100 gitu ya. Kemudian cluster 1 juga ya, kita cek. Nah, cluster 2, 3 dan 4 sehingga kita bisa melakukan interpretasi gitu ya. Ternyata untuk klaster keempat itu ya, ini kan 26 dan 20, maka kita bisa income-nya adalah low dan spending score-nya kecil gitu ya. Jadi klaster keempat itu adalah merupakan klaster yang terdiri dari elemen-elemen data yang low income dan passive spender. Begitu juga nanti tadi kita cek juga yang 0, ternyata dia moderate income dan moderate spender atau netral ya. Begitu juga dengan klaster 1, 2 dan 3 gitu ya. Jadi di sini si cluster ya, clustering gitu ya, ada satu task lagi setelah cluster terbentuk, yaitu untuk melakukan interpretasi terhadap cluster tersebut ya. Ya, mungkin itu dari penyampaian materi dari saya, Pak Zainal dan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Afia Hayati. Kita masih ada waktu 35 menit, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Ini nampaknya sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, yang penasaran kira-kira nanti solusinya masing-masing dari kasus-kasus yang disampaikan ini bagaimana begitu. Tapi saya akan memberikan terlebih dahulu teman yang sudah raise hand di sini juga sudah mengantri begitu.
Mungkin kesempatan yang pertama langsung saya berikan kepada Ibu Afni Andriani. Kami persilahkan. Selamat siang, Kak Zainab. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Afi. Ya, selamat siang, Ibu Afni. Perkenalkan, saya Afni dari Ternate University. Terima kasih pemaparannya hari ini, luar biasa, keren banget. Saya suka sekali dengan penjelasan Ibu Afi yang menjelaskan matematika yang rumit menjadi sangat sederhana, utamanya ketika menjelaskan proses perubahan backpropagation ya, konvensional neural network menjadi deep learning. Itu Bu Afi mampu menjelaskan matematika yang rumit menjadi sangat sederhana dan mampu membuat saya memahami dengan mudah ya. Sebenarnya saya tanyakan simpel Bu Afi. Yang pertama adalah Bu Afi tadi sempat menyebutkan challenge machine learning ketika menangani tiny data ya. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang hal itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tentang performance evaluation. Kan tadi disebutkan ada accuracy, ada sensitivity of recall, ada precision ya, dan lain-lain. Jadi di chat juga ada yang tanya, kapan sih sebenarnya kita pakai presisi? Apa kita harus melakukan semua perhitungan itu? Nah, Bu Afi tadi sempat menjelaskan bahwa untuk kasus-kasus di bidang medis itu perhitungan recall menjadi urgent karena ketika kita mendiagnosa seseorang yang harusnya positif jadi negatif, itu hal yang harusnya dihindari. Jadi kita pengen tahu itu lebih lanjut gitu ya. Jadi makanya recall wajib dihitung ketika kasusnya adalah diagnosa terkait masalah medis gitu ya Bu Afi ya. Nah, tapi secara fundamental matematik nih Bu Afi, antara performance dengan menggunakan akurasi, dengan menggunakan recall, dengan menggunakan presisi dan yang lain-lain itu harusnya kan tidak saling meneglect ya, tidak saling menegasikan gitu. Harusnya sama gitu. Kalau akurasi bilang model prediksinya bagus, maka recall-nya juga harus bilang begitu. Atau presisinya juga harus bilang begitu. Apapun kasusnya, secara fundamental matematik ya Bu Afi ya. Jadi kemarin tuh saya sempat ada kasus sidang skripsi bahwa mahasiswa ini membuat model prediksi untuk mendeteksi penyakit HIV menggunakan data rantai kimia gitu ya. Nah, modelnya itu beliau bilang model saya ini fokusnya Miss adalah meningkatkan akurasi. Which is ketika saya minta dia menghitung recall-nya rendah. Nah, saya bilang bahwa mohon luruskan saya Bu Afi ya kalau ini salah gitu ya. Saya melihatnya dari perspektif fundamental matematik, harusnya kalau akurasinya baik, model itu dikatakan valid kalau juga karena tadi kan terkait penyakit ya, jadi saya minta recall. Harusnya didukung juga oleh performance evaluation yang lain. Nah, ketika recall-nya tidak baik, maka saya bilang modelnya tidak valid karena antara akurasi dan walaupun mungkin presisi recall tuh pasangannya presisi ya. Nah, itu tidak konsisten. Tapi kemudian sangkalannya itu adalah fokusnya bukan di meningkatkan recall tapi meningkatkan akurasi. Nah, menurut saya itu hal yang misleading yang harusnya secara fundamental matematik itu harusnya tidak saling menegasikan. Mungkin mohon masukan dari Bu Afi kalau hal itu mungkin tidak benar, pemahaman saya tidak benar. Tapi yang saya pahami selama ini seperti itu. Itu aja Bu Afi, terima kasih. Terima kasih Bu Afni. Terima kasih banyak Bu Afni. Ditanggapi terlebih dahulu karena panjang sekali tadi. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Zainal ya. Ya, terima kasih Bu Afni. Pertanyaannya sangat menarik dan membangun ya. Yang pertama terkait tadi salah satu challenge di machine learning itu adalah bagaimana untuk tiny dataset begitu ya. Karena memang secara proses kerjanya, sistemnya, belajarnya, semakin banyak belajar dari data, maka dia akan semakin baik gitu performanya. Tapi bagaimana kalau kita punya tiny dataset? Nah, kalau kita memiliki tiny dataset, memang ada beberapa strategi gitu ya. Kalau sampai saat ini gitu ya, strategi yang pertama adalah dengan menggunakan transfer learning gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan transfer learning gitu ya? Kebetulan saya belum menyiapkan slide-nya gitu ya. Tapi jadi untuk transfer learning kita bisa mengadopsi model machine learning yang tidak ditujukan spesifik dengan data kita, tapi sudah ada bobot inisial gitu. Nah kemudian kita latih dengan data kita yang sedikit gitu ya.
Itu menjadi salah satu strategi hingga saat ini gitu ya. Mungkin saya catat dulu saja biar tiny dataset ya. Jadi yang pertama adalah tadi ya transfer learning ya. Jadi transfer learning itu misalnya apa ini yang banyak digunakan ya, ya image classification. Misalnya kita ingin mengklasifikasikan ini ya, rumah gitu. Ya, mungkin nggak harus rumah ya, apa mobil ya. Kita mau klasifikasikan mobil. Tapi mungkin mobil era lama gitu, mobil zaman dahulu era lama kan sedikit tuh datasetnya, mungkin nggak sebanyak sekarang gitu. Tetapi kita sudah punya model gitu ya, kita sudah punya model dari VGG atau yang lain gitu, itu dengan dataset yang besar, tapi dia untuk secara umum gitu. Nah itu kita bisa gunakan. Jadi transfer learning yang pertama model itu dilatih dengan data set yang ada secara umum gitu ya. Dan secara umum. Nah, ini kita sudah dapat model satunya gitu ya. Jadi ada 2 kali training gitu ya. Model satunya ya, model satu berarti dataset dan secara umum. Kemudian nanti model satu ini ya. Ini model, ini kita outputnya adalah model satu ya. Nah, kemudian model satu ini dilatih dengan tiny dataset kita gitu. Dengan tiny dataset kita yang lebih spesifik. Memang kalau bisa dataset yang secara umum itu memiliki relation atau korelasi ya. Maksudnya tiny dataset tiny datasetnya mobil ya, tiny dataset yang lebih besar it's okay, nggak harus mobil semua, tetapi part of-nya ada yang mobil secara umum, misalnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan transfer learning. Kemudian yang kedua adalah menggunakan augmented dataset ya, augmented dataset. Jadi kita membuat augmented dataset atau data buatan begitu ya. Nah, ini augmented dataset banyak sekali strateginya ya. Ada yang menggunakan SMOT, kemudian kalau image itu ya kita ada yang seperti di flip, di apa dan sebagainya. Ada strategi tertentu. Ya mungkin besok ya dengan Bu Ayu dan Bu Ayu di NLP dan computer vision mungkin akan dijelaskan juga gitu ya untuk mengakomodir gitu ya augmented dataset, karena untuk setiap domain itu berbeda-beda augmented datasetnya begitu. Jadi kita membuat dataset buatan gitu. Nah, ini yang biasanya digunakan gitu ya untuk machine learning. Jadi intinya machine learning tetap membutuhkan data yang besar, tapi kita strategi atau kita akalin gitu ya. Ada yang transfer learning atau augmented dataset, toh sama-sama tetap menggunakan data yang besar tapi ya, tidak secara keseluruhan dari tiny dataset kita gitu. Kemudian berikutnya untuk performance measure gitu ya. Ini juga menarik sekali gitu ya pertanyaannya. Memang kapankah kita harus menggunakan akurasi, kapan kita harus menggunakan recall, precision gitu, dan memang seharusnya tidak saling negasi begitu ya. Tapi memang pada saat perhitungan di sini ada beberapa penekanan begitu. Pada saat akurasi tinggi gitu ya, mengapa kok yang paling banyak digunakan adalah akurasi? Karena dia di sentral, maksudnya dia consider antara aktual positif dan negatif serta hasil prediksi positif dan negatif, sehingga memang akurasi Siapa? Budi nih. Oh iya. Oke. Sehingga akurasi itu paling banyak digunakan karena dia netral, maksudnya dia di tengah gitu. Jadi dia mengconsider ya true positif, false negatif, dan true negatif, sehingga memang paling banyak atau mostly use-nya itu adalah menggunakan akurasi. Lalu kapan menggunakan recall, specificity, dan precision ya? Ini adalah pendukung ya, sebenarnya adalah pendukung. Pendukung untuk performance measure model kita begitu. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya juga berdasarkan
yang pernah saya baca begitu, ini memang terkait dengan performance measure ini memang sangat tergantung dari domain problemnya ya, Bapak Ibu ya. Maksudnya tadi seperti sensitivity memang dia lebih consider atau lebih mementingkan terkait ini ya. Dia ingin mencari nilai aktual positifnya ya. Sebenarnya kan dia considernya di sini ya. Jadi dia ingin di biomedis itu ingin mendeteksi yang benar-benar positif sehingga dia titik beratnya atau concernnya ya di bagian sini begitu ya, actual positif, sehingga sensitivity lah yang dia dia ambil yang pertama gitu ya, yang dikonsider yang pertama begitu. Nah nanti kalau tergantung domain problemnya begitu ya, domain problem yang mungkin lebih cenderung menggunakan specificity atau precision. Nah, terkait negasi, apakah saling ini ya, misalnya akurasinya tinggi tapi recall-nya rendah? Ya mungkin bisa terjadi karena memang hasil perhitungannya berbeda ya, maksudnya kalkulasinya kan berbeda gitu. Jadi kalau di sini memang dia consider ke 4 elemen matrix confusion matrix ini. Tapi kalau yang ya betul, secara formula memang berbeda, tapi kan kayak misalnya akurasi itu definisinya misalnya kita pakai 0 sampai 1, semakin dia mendekati 1 maka kemudian modelnya semakin baik, katakanlah seperti itu ya, misalnya seperti itu. Kemudian sama dengan recall juga secara definisi itu juga misalnya range 0 sampai 1, mendekati 1, modelnya pun juga dikatakan baik gitu kan. Nah, ya, baik. Presisi juga begitu. Sebenarnya kan pasangannya presisi sama recall ya Bu Afi ya. Ya, presisi sama recall. Nah, itu kan definisinya kalau dia mendekati 1 dia modelnya semakin baik. Nah, ketika di akurasi kan pada terakhir itu konklusinya adalah model prediksinya valid, baik atau tidak gitu. Gitu kan, punya akurasi yang tinggi atau punya performance yang baik atau tidak. Nah, berarti kan komponen kuantitatif performance measurement ini harus mendukung konklusi yang sama kan harusnya, walaupun rumusannya memang berbeda gitu loh, tapi kan harusnya mendukung konklusi yang sama gitu loh. Itu ya. Ya, saya sudah menangkap gitu mungkin Bu Afni. Ya, jadi kalau yang akurasi memang dia kan dia melibatkan ke 4 komponen ini begitu ya. Kalau yang sensitivity ini kan maksudnya begini, pada saat katakan datanya imbalance begitu, datanya imbalance di satu kelas dan memang hasil prediksinya bagus untuk kelas positif ini gitu ya. Nah, ya oke, dia memang bagus, tapi kalau dia jelek atau dia kurang baik untuk data yang negatif ya jadi secara general memang akurasinya misalnya 80% tapi di sininya tinggi, recall-nya, specificity-nya juga ternyata tidak terlalu tinggi gitu. Jadi memang kemudian boleh nggak disimpulkan modelnya nggak valid karena imbalance data, Bu Afi? Karena memang ini terjadi karena imbalance data. Kalau imbalance data nggak masalah. Jadi modelnya tetap valid. Modelnya tetap dikatakan valid. Iya, makanya untuk imbalance data kita biasanya menggunakan F1 ini Bu Afni. Jadi di F1 ini dia yang disampaikan Bu Afni juga bahwa ada precision dan recall. Di sini tujuannya adalah agar mengcover yang aktual positif dan juga ini ya prediksi dan false positifnya begitu Bu Afni. Jadi di sini F1 measure ini yang untuk performa measure untuk imbalance. Jadi memang kalau misalnya sudah jelas imbalance data, memang lebih baik gunakan F1-nya untuk comparison-nya. Ya. Sip. Terima kasih Bu Afi. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Afni. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Puas Pak. Ya. Baik, berikutnya Pak Muhammad Yasdi, kami persilahkan. Monggo silakan di-unmute. Baik, terima kasih. Baik. Atas kesempatannya Bu
sama Bu Afiana ya, Bu Afiana. Ya, Pak Muhammad Yasdi. Baik, saya dari Tadulako, Pak, dari Oh, dari informatika. Tadulako. Kenal iya. Pak ini ya, Bu Anita Bu Ahmad Anita, Kasih. ya sama-sama. Saya juga salam Kagama, Bu. Saya S1 S2-nya di UGM Kagama, tapi S3-nya di ITS. Loncat Oh saya. iya, Pak. Oh iya, Pak. Saya satunya di kenal. Ilkom, satu Ilkom, S2 di sama Pak Insap di Teknologi Informasi. Oh iya, oke, baik Pak Yasdi. Salam kenal Bapak. Soalnya kita ketemu lagi di Apsikom, Bu, dan sekaligus di Sepatu bisa pertemuan Kagama, insya Allah. Iya, insya Allah ya Bapak. Agak kecil ya ini, mengecil. Bu, begini, saya cukup apresiasi dengan cara penyampaiannya Ibu, tadi saya cukup jelas, kebetulan tertarik, ini bidang kajian riset saya juga bidang machine learning. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tadi, yang terkait yang pertama itu tentang cross validasi. Tadi Ibu menyampaikan bahwa umumnya itu cross valid itu digunakan untuk data-data yang relatif kecil, ya. Small. Kalau misalnya untuk data yang relatif cukup besar, itu menggunakan apa ya Bu ya, kalau misalnya triknya itu? Karena memang selama ini memang saya juga, apalagi bimbingan-bimbingan itu dan riset-riset itu lebih cenderung ke hal-hal sifatnya menggunakan ini yang sifatnya misalnya kayak 100, balik 70-30 mungkin begitu yang umumnya. Ya bagaimana kalau menghadapi data yang cukup besar, itu yang perlu trik anomaly detection. Ini riset S3 saya terkait detection. Bidang cluster analisis. Jadi bagaimana menentukan suatu deteksi anomali masalah di penerbangan dengan menggunakan trik apa ya untuk berkaitan dengan anomaly detection yang pengalaman Ibu lakukan, yang khususnya di bidang real time processing juga, karena ini kan lagi sekarang lagi booming ya, bagaimana processing yang sifatnya real time processing yang bukan evolusioner yang sudah terjadi baru kita lakukan mekanisme analisis data menggunakan machine learning ataupun beberapa teknik big data lain. Tapi yang ingin sekarang lagi tren itu bagaimana datanya sifatnya streaming gitu, streaming langsung komputasional. Kebetulan ini kan cukup menyita waktu yang cukup banyak ya, cukup ketelitian lebih tinggi itu karena berhadapan nanti dengan akurasi yang lebih dalam lah kalau dengan sifat data yang real time. Tapi bukan trik-triknya menghadapi hal itu. Terus satu lagi Bu tentang ini, tadi saya tidak melihat penjelasan tentang ROC yang dari measurement tadi kan sampai ke truth positif tapi saya tidak melihat tentang ROC, research outcome. Seperti apa mungkin yang bisa kembali lagi ke Bu Afian tentang trik-trik lagi bagaimana menggunakan metode-metode itu untuk pendekatan unsupervised, supervised, dan reinforcement ini. Saya mungkin dari saya Bu Afian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasdi nanti tetap terhubung karena tadi beberapa ada yang gangguan begitu sehingga sedikit mendayu-dayu suaranya. Gitu. Mudah-mudahan Bu Afia Hayati bisa menangkap. Ya, terima kasih banyak Pak Yasdi. Suara saya putus-putus nggak ya Pak? Tidak Bu, jelas. Oke, ya mohon maaf. Dengarnya tadi putus-putus soalnya. Oke Pak Yasdi, yang pertama terkait dengan keyword cross validation ya. Tadi yang ditanyakan bagaimana kalau datanya besar begitu ya Pak ya? Betul ya? Iya. Ya. Kalau datanya besar, Bapak cukup melakukan split saja gitu ya. Mohon maaf. Split saja gitu ya. Jadi maksudnya di split training dan validasi satu kali saja. Tujuannya keyword itu kan untuk men-tackle kalau data kita relatif kecil begitu Bapak. Ya itu tadi. Suara saya putus-putus tidak ya? Jelas ya Bapak ya? Jelas Bu. Jelas. Oke. Mohon maaf tadi kok agak terputus. Ya. Baik. Jadi langsung di split saja begitu Bapak. Seperti tadi kalau misalnya kita sudah punya cukup banyak datanya, karena kalau pakai keyword kan kita membangun sejumlah key modelnya ya, misalnya 5 volt ya, berarti kita membangun 5 model. Tujuannya adalah sebenarnya keyword ini untuk men-tackle bias ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya sudah besar itu kan dianggap distribusi datanya juga sudah mengcover keseluruhan sehingga ya tidak perlu di keyword begitu. Kemudian yang kedua adalah anomaly detection, deteksi anomali secara real time ya Bapak. Iya.
Ya, deteksi yang secara real time, maksudnya nanti tinggal ini, apa namanya, apakah real time-nya itu output-nya mau ke action atau hanya deteksi saja. Jadi kalau misalnya ke action, maksudnya begini, seperti di pesawat, apa apa istilahnya yang karena tadi Sriwijaya itu ya, itu kan misalnya menukik atau apa. Nah nanti dia outputnya kita punya mesin pintar atau mesin learning yang model yang jika ini langsung secara real time dia akan mengeluarkan action ya, sehingga tidak harus dia secara otomatis si mesin itu. Maka itu yang menggunakan reinforcement learning begitu ya. Itu yang banyak digunakan juga di robotik dan sebagainya gitu ya. Jadi memang intinya yang dimaksud real time-nya tadi itu apakah mau output-nya action atau tidak. Kalau action ya reinforcement learning begitu. Tetapi kalau tetapi kalau deteksi deteksi maksudnya kan deteksi itu juga banyak. Misalnya tadi seperti image classification, deteksi gitu ya. Deteksi apa namanya? Seperti tadi gambar mohon maaf. Nah, ini kan juga object detection ya. Itu kan deteksi yang memang output-nya deteksi mana mana yang anjing, mana yang kucing gitu ya. Output-nya tidak action gitu. Nah, kalau real time itu nanti berarti namanya live training begitu. Jadi trainingnya itu secara live modelnya. Itu ada juga strategi seperti itu, Bapak. Tinggal nanti itu tadi yang apakah output-nya action atau memang detection label begitu ya. Maksudnya itu yang nanti yang perlu diperjelas mungkin Pak Yasdi ya. Jadi kalau misalnya itu bisa jadi mungkin setelah di real time datanya di processing secara komputasi itu jadi model lagi ya. Jadi model lagi betul. Nanti dipakai lagi begitu. Jadi tidak langsung deteksi dia ya. Jadi model dulu ya. Itu nanti akan digunakan lagi dari model itu. Ya, betul Bapak. Jadi model lagi nanti istilahnya buffer. Jadi ada buffernya begitu. Oh, iya. Ya, nanti mungkin di TOT berikutnya mungkin lebih detail terkait itu. Ya. Kemudian satu lagi apa ya Pak? Saya lupa tadi. ROC. ROC. Oke. Jadi memang di sini begitu ya, saya memang yang paling banyak digunakan gitu memang akurasi dan sebagainya. Tapi juga bisa tadi malah lebih komprehensif Bapak kalau bisa menggunakan ROC atau area undercover ya Pak ya. Ya. Ya, jadi kita cek dari grafiknya, kemudian kita cek luas areanya begitu ya Pak ya. Yang sebenarnya adalah areanya itu adalah kumulatif atau sum of-nya begitu. Ya. Mungkin begitu Pak Yasdi. Kemudian satu lagi apa ya tadi ya selain ROC? Sudah. Oh, sudah ya. Cukup itu. Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Ini mungkin bagaimana Pak Yasdi? Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, ini banyak yang antri, mungkin siap. kita beri kesempatan yang lain supaya adil begitu. Bapak Ibu mungkin satu penanya dengan satu pertanyaan begitu ya, biar nanti bisa memberikan kesempatan yang lain untuk bertanya. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Mas Ali Afandi, monggo. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk Bu Afia Hayati atas paparannya tadi. Saya ingin bertanya, Bu. Itu terkait matrix confusion matrix tadi itu kalau misalkan kita mau implementasikan ke banyak kelas itu nanti bagaimana itunya? Soalnya saya agak bingung ketika di false negatifnya itu, Bu. Jadi apakah kita itu memang mengetes dengan di luar kelasnya kemudian kita lihat apakah terdeteksi sebagai kelas yang berbeda atau bagaimana Bu kalau multi kelas gitu? Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ali Afandi. Ya Bapak, kalau misalnya yang false negatif untuk multi kelas itu berarti memang yang selain kelas itu. Jadi selain kelas 1 gitu ya. Mungkin saya bisa tampilkan nih kalau untuk 10 kelas ya. Kebetulan. Ya, tapi mungkin membutuhkan waktu karena jadi secara garis besar seperti itu ya Bapak ya, mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya sebenarnya ada gambarnya tapi perlu saya siapkan dulu, begitu saya tampilkan. Ya. Jadi di situ yang false negatif intinya adalah yang
non kelas tersebut. Intinya begitu, Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak punya 10 kelas, maka confusion matrix-nya adalah ya 10 kali 10 begitu ukurannya. Gitu. Jadi kalau saya punya ya begitu mungkin ya Bapak ya. Kalau Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ali Afandi. Kesempatan berikutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di chat box. Yang ingin saya bacakan pertama kali pertanyaan dari Pak Khairul Effendi. Selama ini beliau sudah mengaplikasikan BPNN. Ini mungkin Backpropagation Neural Network. Ya, plus metaheuristic method untuk optimasi proses di mesin CNC untuk proses manufaktur. Masalah yang terjadi adalah data yang didapat oleh beliau sangat sedikit karena mahalnya biaya eksperimen. Apakah ada teknik khusus untuk data jumlah sedikit? Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Tadi Pak Effendi ya, Pak Khairul Effendi ya, Pak Zainal. Betul. Ya, kita bisa melihat sebenarnya kita bisa melihat taksnya Bapak. Kalau misalnya klasifikasi, kemudian jumlah fiturnya banyak apa tidak ya? Kita juga bisa banyak consider ya. Maksudnya begini, untuk menentukan algoritma machine learning untuk supervise itu ya tidak harus menggunakan backpropagation neural network. Memang kalau untuk neural network itu dia memang identiknya memang membutuhkan data yang cukup banyak, tetapi tidak efektif kalau untuk jumlah fitur yang banyak. Jadi dia cocoknya untuk yang jumlah fiturnya relatif sedikit, tapi datanya banyak. Tetapi kalau untuk support vector mesin itu datanya tidak terlalu banyak, itu oke gitu ya, karena dia memetakan ke dimensi lebih tinggi gitu ya. Tapi fiturnya dia juga bisa men-tackle fitur banyak, data tidak terlalu banyak, itu pakai SVM. Nah, jadi tidak harus backpropagation neural network, Bapak mungkin bisa dicoba metode yang lain gitu ya. Misalnya yang sederhana dulu gitu ya, mulai dari decision tree atau Bayesian dulu begitu, baru nanti meningkat. Itu bisa dilihat dari situ. Tapi kalau misalnya ternyata memang yang paling tinggi atau yang paling bagus adalah BP atau Backpropagation Neural Network, baru mungkin nanti kita bisa membuat tadi Bapak strateginya, yaitu menggunakan augmented dataset, mungkin seperti itu ya. Mungkin begitu Pak Effendi dan Pak Zainal. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian ini pertanyaan juga menarik dari Pak TBAI Munandar. Tadi sudah disampaikan tentang konsep reinforcement learning. Ketika agent melakukan action yang tepat, maka akan mendapat reward. Sementara jika salah, maka akan mendapat punishment. Pertanyaannya, yang pertama, untuk reward dan punishment tersebut konsepnya seperti apa? Bagaimana menentukan nilai reward dan punishment? Apakah ada policy yang konkret misalnya? Contohnya seperti apa begitu, Bu Afia? Ya. Kemudian yang kedua masih hal yang sama. Bentuk action itu apakah mirip seperti label ketika di dalam konteks klasifikasi tadi? Misalnya kalau lampu merah, jika red itu berhenti, kemudian hijau maka lurus dan seterusnya. Monggo. Ya, terima kasih banyak Pak Zainal. Ya, menarik sekali pertanyaannya Pak tadi terkait reinforcement learning ya. Mungkin di Indonesia belum terlalu banyak yang meneliti terkait ini. Jadi ini mungkin challenge juga nih Bapak Ibu gitu. Saya juga sedang belajar terkait ini ya. Yang pertama, bagaimana menentukan reward dan punishment, itu yang disebut dengan policy. Itulah novelty. Jadi untuk setiap kasus itu memiliki policy yang berbeda-beda. Jadi di paper ya atau di karya ilmiah begitu kita mempunyai suatu kasus, kemudian kita menentukan policy-nya, reward-nya. Itulah salah satu novelty-nya sebenarnya gitu. Jadi kita memahami kasusnya, problem domainnya, kemudian kita menentukan policy, reward dan penalty-nya. Bagaimana yang konkret? Yang konkret kita harus kalau menjelaskan memang harus menggunakan contoh yang lebih detail mungkin ya. Ya, misalnya di sini kalau untuk games gitu ya, ya dia akan mendapatkan reward 1 kalau dia bisa menang pada episode tersebut, maksudnya pada langkah tersebut gitu ya, pada T sama dengan time waktu tersebut gitu ya, dan 0 kalau tidak. Ya itu aja sebenarnya, sederhana seperti itu begitu. Lah apa namanya? Karena memang games itu sederhana gitu ya. Nah, nanti bagaimana dengan action-nya? Ya betul Bapak, jadi action-nya itu seolah-olah seperti label di supervise tadi.
ya. Tetapi bedanya apa? Ini real time. Jadi trainingnya itu di reinforcement learning gitu ya. Trainingnya gitu ya. Trainingnya itu adalah pada saat di sini, pada saat dia harus memberikan action gitu kan. Nanti kan dia mendapatkan reward atau penalti ya, mendapatkan suatu nilai reward atau penalti dari policy-nya. Nanti si agent setelah itu baru bisa belajar, oh kalau seperti ini langkah saya salah, seperti itu. Itu disimpan di buffer. Nah, kemudian itu nanti si buffer itu disebut dengan database replay buffer. Di situ nanti setiap berapa data tertentu, misalnya batch size-nya 128, berarti setiap 128 data tadi buffer itu nanti digunakan untuk proses pembelajaran dengan menggunakan neural network, sehingga nanti si agent itu bisa menentukan action yang tepat begitu. Jadi sebenarnya seolah-olah kalau reinforcement learning itu butuh training dataset, tidak, sebenarnya butuh, tetapi training datasetnya live begitu ya, seolah-olah gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin begitu ya, Bapak dan Pak Zainal, mudah-mudahan bisa menjawab, sudah menjawabnya. Terima kasih. Yang berikutnya saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dari YouTube. Dari Pak Agung Wibowo, izin bertanya, adakah cara yang sederhana untuk mengidentifikasi apakah dataset uji itu sudah fit, underfit, atau overfit? Misalnya, apakah ada range khusus begitu, interval khusus untuk menentukan dia pada posisi fit, underfit, atau overfit? Monggo silakan Bu Afia. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainal dan Pak Agung Wibowo. Kalau terkait datanya, syaratnya apakah data tes tersebut fit atau tidak begitu ya. Yang paling penting syarat utamanya adalah dia tidak ada interseksi dengan data training dan validation-nya. Itu ya. Jadi dia memang tidak ada irisan begitu ya dengan training dan validation-nya. Itu syarat pertama. Kemudian kalau terkait dengan overfit, underfit, itu yang saya ketahui sama ini adalah terkait modelnya ya. Jadi model itu dikatakan overfit gitu ya. Kalau dia terlalu fit atau sesuai untuk proses trainingnya saja, tetapi dia tidak bagus untuk testing begitu. Nah, sehingga kita harus melakukan sesuatu, kita harus mengecek gitu ya, apakah model kita itu overfit atau tidak begitu. Nah, untuk mengetahui model kita overfit atau tidak, memang nanti setiap task, misalnya supervised, unsupervised, dan reinforcement ini memang ada berbeda ya. Untuk yang klasifikasi, misalnya keywordnya sih tetap sama. Jadi keywordnya adalah si overfit itu kan memang hanya bagus untuk data trainingnya begitu ya. Dia hanya bagus untuk data trainingnya, sehingga kalau dalam proses pembelajaran loss-nya atau error-nya turun untuk data training gitu ya, tetapi data validasinya gitu ya itu tidak bisa mengikuti begitu ya, dia berarti modelnya overfit gitu ya. Jadi loss-nya atau error-nya kecil untuk data training tapi tetap tinggi untuk data validation-nya. Dia hanya bagus untuk si data training saja, maka itu disebut dengan overfit begitu ya. Tetapi kalau bisa mengikuti ya dia tidak overfit begitu ya. Itu untuk model. Nah, kalau untuk data yang paling penting adalah tidak intersection, karena data testing itu kan real test gitu ya, real test di dalam dunia, real world itu kan kita tidak bisa menebak gitu. Jadi sebenarnya kita itu ingin membuat model yang sangat robust gitu ya, yang sangat kuat sehingga dia bisa menghasilkan output yang tepat untuk data testing apapun gitu. Jadi kalau kita punya data testing ya jangan yang interseksi, intinya begitu saja ya. Mungkin itu Pak Zainal. Baik, terima kasih Ibu Afia Hayati atas paparan materinya yang sangat luar biasa dan juga diskusinya yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Afia Hayati ini sangat bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat Bapak Ibu. Demikian tadi paparan materi dan sekaligus diskusi materi kita di sesi yang kedua yang membahas tentang topik machine learning. Ini supervised, unsupervised, dan reinforcement dengan training dataset. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Afia Hayati yang sudah berkenan
meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mengantri begitu, belum bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Afia. Kemudian mohon maaf juga saya tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk di chat box. Mudah-mudahan ini nanti bisa dicatat oleh teman-teman panitia. Barangkali nanti bisa dijadikan bahan buat Bu Afia begitu. Pertanyaan apa saja sih yang menjadi concern dari teman-teman begitu di topik ini begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian, kami tutup, kita jumpa lagi esok dengan materi NLP dan Visions. Nanti akan diisi oleh Ibu Ayu Purwarianti. Vision akan diisi oleh Bapak Suryo Adiwibowo. Terima kasih, selamat siang. Esok hari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.